Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian untuk senantiasa menjaga iman dan Islam kita, untuk menjaga ketaatan kita di dalam rukuk dan sujud. Dan saya tidak pernah bosan untuk senantiasa mengulang bahwa kenikmatan hidup yang sejati ketika Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah di dalam menjaga iman dan Islam, istiqomah di dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah, istiqomah di dalam rukuk dan sujud. Manusia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun fasilitas hidupnya, kalau dia tidak diberi keistiqomahan untuk rukuk dan sujud, keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya persoalan yang satu ini kadangkala melemah atau bahkan luntur dalam kehidupan kaum muslimin sendiri. Mengapa luntur? Sebenarnya bukan karena kita tidak yakin, tidak beriman dengan akhirat, tetapi karena kesibukan-kesibukan kita terhadap urusan-urusan duniawi yang menjadi penyebab akhirnya kita terlupakan bahwa target hidup yang sejati adalah membekali diri agar supaya di kehidupan akhir kita nanti adalah kehidupan yang menempati tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam malakut yang terakhir yang namanya akhirah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian manusia tidak sama dengan kematian binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Karena binatang dan tumbuh-tumbuhan ketika dia mati, artinya tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah terhenti di situ. Beda dengan manusia. Karena ketika manusia mati, bahkan dia baru memulai kehidupannya. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia disebut mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya pada waktu itu dia sedang memulai kehidupan abadinya. Ini yang terkadang kita terlupakan. Mengapa? Sibuk sekali dengan urusan-urusan duniawi. Saking sibuknya kita dengan urusan-urusan duniawi, sampai akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita membutuhkan bekal untuk hidup
di kehidupan yang sebenarnya. Karena Allah sendiri sudah mengingatkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses hidup di dunia ini ketika kita banyak bekal untuk akhirat kita. Ya ngapunten, Ustaz. Apa proposal apa, Pak? Kalau kita paham, ini kira nek sak jam Pak, 24 juta niku. Kalau kita paham, tapi karena terkadang kita kurang memahami, boro-boro 24, boro-boro 24 juta. Wong mangkat Jumatan niku mriki ungu, mriki abang ro biru apa? Nggih Pak. Nek mriki insyaallah mboten nggih. Jadi mami jenengan ten dompet ono duit 150.000 terus kotak Jumatan niku mubeng. Kinten-kinten didalke pinten Pak? Ten dompet 150.000. Pinten Pak? Oh 150.000 ono dompet kok. Sing ditokne pinten? Dadi semplak kok. Lanjut ngoten Pak. Napa jatahmu ra nek? Ngoten nggih. Lah nek ten dompet niku ono 160, insya Allah infak nah 10.000 ngoten Pak. Lah syukur bagi ten dompet 165 infake nah nggih. Alhamdulillah wa syukrulillah kalau di dompet ada 167 insya Allah infake ngoten Pak nggih. Terus dungane, ya Allah masukkan aku ke surga Firdaus. Firdaus 2000. Aneh betul. Ya, itu menggejala lho Pak. Ya, menggejala itu. Tidak percaya, saya sudah survei lebih dari 15 masjid yang kotaknya besar-besar, kocone ketok. Wah ini isine apa oke. Ya. Abang niku siji loro Pak, biru niku siji loro. Oke ungu. Dalile sing penting ikhlas. Pun kalah nek kalih kalimat niku. Ya. Mari kita mencoba untuk melihat kehidupan orang-orang terdahulu. Orang dahulu itu orang-orang yang sangat istimewa hidupnya. Sekelas Abu Darda yang penghasilan seharinya 300 dinar. Nggak dihitung Pak. 300 dinar ini pinten. 1 dinar itu 4,5 gram emas salah satu pendapat. Ada yang mengatakan 5 gram. 4,5 gram emas. 1 gram niku digawe sithik mawon 900. Nek dinten niki kurang lebih 935, tapi 3 hari yang lalu. Emas antam 24 karat. Nggak dihitung. Pinten Pak. Mumet insya Allah. Ya. Itu beliau tuh sampai ngingu. Napa nggih Pak? Ngingu tukang ngamat-ngamati Abu Bakar, tukang ngamat-ngamati Umar. Supaya nopo? Supaya nek sholat bisa bersama-sama beliaunya di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang kelakon Pak. Nggak kelakon. Karena nggak kelakon, dia memilih loh. Apa sebabnya? Wong saya sudah bayar orang untuk ngamat-amati 2 orang itu. Kok dia selalu kalah dengan 2 orang itu, yaitu Abu Bakar dan Umar? Maka beliau memilih menjual lapaknya yang penghasilannya 300 dinar. Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan sebulan. Ya. Ini apa emang dihitung saya Pak. 300 dinar niku berarti 1.200 gram ngoten mawon nggih. Digawe sithik. 1.200 gram kali
900 pun ngoten mawon. Pinten Pak? Mumet wae nggih Pak. Pun digawe gampang sak miliar ngoten nggih. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijual itu. Ya. Suhaib Ar-Rumi ketika beliau hendak hijrah ke Madinah dicegat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian dia mengatakan, lah gue dhisik tekan kene kan budak. Ya. Dia ini orang Irak Pak aslinya. Ya, Suhaib itu aslinya orang Irak Basrah. Ya. Kemudian Basrah ini diserang oleh Eropa. Kemudian beliau menjadi salah satu tawanan perang dibawa ke Eropa. Ya. Kemudian oleh majikannya yang di Eropa ini, beliau kemudian dijual ke Saudi. Maka beliau kemudian terkenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi, nama aslinya Suhaib bin Sinan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia di Mekah kemudian beliau menjadi ya, mengherankan mudahnya majikannya yang di Mekah. Kemudian majikannya mengatakan, wong iki ra pantes dadi budak. Ya. Karena semua pekerjaan majikannya dikerjakan dengan penuh disiplin yang tinggi. Akhirnya beliau dibebaskan. Setelah dibebaskan pilihannya dagang. Setelah dagang menjadi saudagar kaya. Sampai akhirnya beliau mengikuti hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia dicegat, kowe dhisik budak, kowe dhisik wong melarat, kowe sugih kan Mekah. Kalau kamu mau ikut Muhammad, tinggalkan semua hartamu atau kamu saya bunuh. Ya, maka kemudian Suhaib Ar-Rumi menjawab, kalau aku tinggalkan seluruh hartaku, aku biarkan. Engkau biarkan aku mengikuti Muhammad. Iya katanya. Maka ditinggal semua hartanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini Suhaib Ar-Rumi. Mungkin kalau Abu Bakar terkenal, hanya dengan ucapan Allah dan Rasulnya, dia sedekahkan seluruh kekayaan yang dimilikinya dalam rangka memberikan pembelaan kepada Islam. Ya. Begitu pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan yang hari ini hektaran kebun kurmanya, kemudian hotelnya yang mencakar langit di Madinah, yang digunakan oleh pemerintah Saudi untuk membiayai operasional Masjid Nabawi. Itu wakafnya Utsman bin Affan. Wakaf hingga hari ini masih menghasilkan hotel mencakar langit. Nah, ini. Begitu pula Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka tidak hanya sekedar mengimani akhirat, tapi wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka sangat amat sangat yakin. Ini yang perlu kita tebalkan di hati kita masing-masing, agar supaya kita kemudian memiliki keberanian yang sebenarnya. Keberanian itu juga menjadi bekal bagi kita sendiri untuk hidup di kehidupan yang sebenarnya, yang di dunia ini sebagai lahannya. Inilah sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah yang perlu kita tebalkan di dalam hidup kita ini ya. Karena ini mulai melemah Pak, melemah sekali, amat sangat melemah ya. Walaupun ini bangkit di Eropa, walaupun ini bangkit di Eropa mengalami perkembangan kebangkitan Islam yang luar biasa. Tapi di Asia, di Indonesia khususnya, kita bahkan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Walaupun secara kuantiti ya kita cukup gembira dengan kuantitas kaum muslimin, baik jumlah maupun hal-hal yang terkait dengan programnya ya.
kita masih mengakui Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana Ustadz Muhammad Nasir almarhum, beliau pernah menasihatkan di masa-masa beliau dulu, kekuatan umat Islam itu tinggal berada di masjid dan pondok pesantren, ya, di masjid dan pondok pesantren. Maka kalau umat Islam ingin menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah masjid sebagai pusat solusi umat. Jadi ini tadi bagian dari pusat solusi. Nggih, nyuwun ngapunten. Kinten-kinten jumlahnya pun pinten menika Pak Amir? Yang hadir menika. Kurang lebih mau. Kalau 500 wonten Pak? Enten nggih. Nek 50 ping 500 niku pinten Pak? 50.000 ping 500 niku kinten-kinten pinten Pak? 25 juta. Berarti rampung niki Pak. Nggih, berarti niki selesai 25 juta. 50.000 mawon. Iki ngaji napa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan nggih. Imam Malik rahimahullah, beliau mengingatkan kita otomatis, walaupun itu peringatan untuk masa beliau, tapi otomatis menjadi peringatan bagi kita. Lantas luha hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Kita ini tidak akan menjadi umat yang baik, artinya umat yang berkualitas, umat yang disegani, umat yang diperhitungkan, kecuali kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah yang pernah ditapaki oleh generasi-generasi awal umat Islam dulu, yang telah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin baik, kita ingin disegani, kita ingin diajeni sebagai umat Islam, maka kembalilah kepada keberhasilan yang pernah diraih oleh generasi-generasi awal umat Islam dulu. Turki Utsmani tumbang, salah satu penyebabnya karena kebiasaan generasi awal dulu ditinggal. Mereka menikmati fasilitas yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu, kemudian mereka berfoya-foya, kemudian mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ibadah yang sudah menjadi bagian dari mereka dimuliakan oleh Allah daripada umat-umat yang lain. Lah, apa saja kebiasaan yang menjadikan mereka mulia? Ini diringkas oleh Imam Al-Auza'i yang mengatakan khamsun kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. 5 hal, yang 5 ini pasti dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dibalik, 5 hal yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa menika Bapak Ibu rahimakumullah? Yang pertama, kebiasaan para sahabat itu hidupnya selalu gotong royong. Niki kan dia mulai hilang tuh nggih. Nggih ta? Diserahani tukang, monggo. Tapi apa tidak bisa bagian aduk-aduk 5-5 jamaah masjid? Sekarang biaya tukang itu separuh nih bangunan deh Pak. Material maksud belum ya. Kita hidupkan lagi karena ini kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi kalau mau bangun, niku langsung celuluk takmir masjid. Yang ngapunten kula jeng bangun mbok menawi wonten ingkang badhe amal soleh, mboten nyuwun Pak, ya. Tapi memberi informasi. Seharusnya yang seperti ini dihidupkan kembali. Wong hari ini luntur Pak, hari ini luntur betul. Luzumul jamaah, membiasakan diri hidup bergotong royong.
Maka Bapak Ibu sekalian, oleh globalis kata Busman Sontoloyo, nanti dikatakan nggih, Busman Sontoloyo, beliau mengatakan globalis itu ngerti bahwa kebiasaan-kebiasaan di dalam Islam ini kebiasaan-kebiasaan yang akan membangkitkan umat itu sendiri. Dulu kita punya sistem ekonomi gotong royong, yaitu koperasi. Sekarang nama koperasinya masih, tapi sistemnya sudah tidak koperasi. Seandainya sistem koperasi masih hidup, rakyat kecil hidup, Pak. Kenapa kemarin beras anjlok? Karena ada monopoli dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak salah, gabah itu 3.400. Otomatis gobek nonton petani, Pak. Maka mari kita bersama-sama mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh generasi-generasi kaum muslimin di masa lampau. Tidak malih Bapak Ibu sekalian, yang pertama, hiduplah berjamaah. Maksudnya hidup berjamaah ini nggih menawi mriki nggih pusat jamaah niku masjid jami. Kalau bisa, kalau tidak terlalu jauh, tidak perlu ada masjid lagi. Lainnya kalau bisa musola semuanya, supaya kalau Jumat berntem mriki sedaya. Jadi koordinasi ini harus menjadi kebiasaan kita. Karena seberat apapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, problematika yang kita hadapi, kalau kemudian digotong bareng ternyata menjadi enteng. Saya sering didadak di Mojo Semanggi, 22 juta, 24 juta. Kemarin Ustaz nek tuku mobil piye? Lah mobil larang apa murah? Murah tak? Berapa? 55. Bismillah kita coba. Saya umumkan di seluruh musola yang ada, monggo silahkan yang ingin. Kita pengen di kampung ini ada mobil smart, ada mobil untuk umat, siapapun bisa pakai. 2 hari tok Pak, 55 juta ya, tertutup. Karena apa? Memang kita sudah memompa masyarakat kaum muslimin di sana agar senantiasa bersama-sama ya, agar senantiasa bersama-sama. Karena ini kekuatan dahsyat Pak. Hari ini yang saya perhatikan, kelompok-kelompok yang ingin memurtadkan kaum muslimin, mereka kelabakan. Apa sebab? Banyaknya LSM yang peduli kepada sesama muslim. Nantos ambulan mawon duwe grup, ya Pak nggih. Sampai ambulan saja punya grup, mayoritas itu muslim. Jadi ketika umat ini menyatukan kekuatan, dan kekuatan itu berangkatnya dari masjid, insya Allah akan menjadi pusat solusinya umat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca satu riwayat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi safarin, fa'amara ashabahu bi islahi syat. Faqalu ya Rasulullah alayya dabhuha. Wa qala ahar ya Rasulullah alayya silhuha. Wa qala ahar ya Rasulullah alayya tabhuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alayya jam'ul hatab. Qalu ya Rasulullah nakfikal amal. Qala alimtu annakum takfunani walakinni akrahu an atamayyazu bainakum wa innallaha subhanahu wa ta'ala yakrahu min ibadihi ayyarahu mutamayyizan baina ashabihi. Rasulullah pada satu perjalanan safar, ketika istirahat beliau memerintahkan sahabat untuk menyembelih kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mbeleh wedhus niku kanggene wong Arab sipil. Sipil amat sangat mudah mereka lakukan. Ijen men saged.
Ya. Mudah sekali dilakukan. Coba jenengan mireng kene iki. Bagaimana pola hidup berjamaahnya para sahabat Nabi. Ketika perintah itu diperintahkan oleh Rasulullah, tahu-tahu ada yang ngacung, ya Rasulullah, saya yang nyembelih. Ya. Yang lainnya ngacung lagi, ya Rasulullah, saya yang nguliti. Ya Rasulullah, saya yang masak. Nabi juga orang kurang coro, Pak. Nabi juga mengatakan, wa alayya jam'ul hatab. Nek ngono aku sing golek kayu. Ya. Membeleh wedhus, Pak. Ya. Saya katakan sekali lagi, hanya persoalan enting, persoalan yang tidak begitu memberatkan kebiasaan mereka karena menyembelih. Itu saja ketika diperintahkan oleh Nabi, mereka berebut untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, monggo nasihat Imam Al-Auza'i yang pertama ini kita hidupkan. Kemudian yang kedua perlu saya nasihatkan bersama-sama, hidup berjamaah, hidup menguatkan diri di masjid niku barokah. Maksud saya, barokah itu berarti penuh fitnah. Barokah itu penuh fitnah. Karena terkadang di tengah-tengah kita ada sekian watak dan karakter, sehingga dibutuhkan tokoh yang bijak, tokoh yang baik. Yang ngapunten, mungkin sing beda ampun ngritik nggih. Niki mung contoh nggih, niki mung contoh. Saya melihat orang bijak itu, contohnya Anies Baswedan itu bijak, Pak. Di mana letak bijaknya? Karena ketika beliau dihujat oleh para penghujat, pilihannya mengatakan, saya akan jawab kata-kata dengan karya, sehingga beliau tidak disibukkan oleh nanggapi orang-orang yang mencaci, mengkritiknya. Karena memang hidup dengan orang banyak ini mesti enten sing model ngoten niku, Pak. Kok ngarep jegal, kok tengah nyeriwut-nyeriwuti, kok mburi mitnai, enten model menungso ngoten niku. Kadang-kadang ada di tengah-tengah kita orang seperti itu. Itulah indahnya hidup bersama-sama. Harus ada yang mampu untuk menanggulanginya. Harus ada yang mampu untuk membuat kebijakan-kebijakan sehingga orang yang modelnya seperti itu masih bisa menerimanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup bersama ini penting sekali ya. Karena otomatis kita mampu menghadapi problematika yang terjadi di masyarakat. Saya teringat zaman Pak Harto dulu, ketika orang akan jago lurah itu ngerti kula kudu tahu dadi RT utawa RW utawa LSM di tingkat kelurahan. Lah sakniki penting di dhuwit iso dadi lurah, Pak. Niku sing problem. Nggih. Harusnya dia sudah meniti dari awal sehingga dia memiliki pengalaman dalam pengelolaan masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lajeng nomor kali luzumul jamaah yang pertama, membiasakan diri hidup bersama, hidup berjamaah, gotong royong, saling meringankan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua ittiba'us sunnah. Begitu kata Imam Al-Auza'i, membiasakan diri untuk ittiba' sunnah. Boten sah ngangge dalil, ikut saja apa yang pernah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tengah-tengah kita pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan sunnah, sehingga mereka akan mengeluarkan statement-statement yang terkadang tidak enak didengar oleh telinga. Mengikut sunnah tidak usah banyak komen, yang penting enten dalile. Mbon ngoten mawon, sederhana sekali. Ya.
Mengikut sunnah itu akan menjadikan kita dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah yang sering kita tinggalkan itu sholawat, Pak. Salah satu sunnah yang sering kita tinggalkan itu sholawat. Ketika mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita tidak bersolawat kepada Rasulullah, itu banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Cobi nyun ngapunten kula tak menggok sekedhik. Betapa cintanya Nabi kepada kita. Ketika Rasulullah pulang dari dakwah, kemudian ketika Aisyah melihat Nabi kok wajahnya berseri-seri, biasanya kan lusut kesel ngoten Pak nggih. Maka beliau di dalam hatinya, wah ini perlu golek jaluan ngene ngoten nggih Pak. Itu Aisyah. Jadi Aisyah itu juga orang pinter. Nek mau minta sesuatu kepada Nabi, itu melihat kondisinya Rasulullah. Nah, ibu-ibu kedahe ngoten Bu nggih. Wis bojono ngarep lawang kaya demo tesok nggih. Ngentinti nomor 1 kok pira Mas? Ngoten Pak nggih. Jangan Aisyah kemudian meminta sesuatu, ya Rasulullah ud'uli, ya Rasulullah berdoalah untukku. Ya. Itu kata Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir li Aisyata ma dhahara minha wa ma batan wa ma asarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan, baik yang nampak, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang dilakukan secara terang-terangan. Ketika Rasulullah berdoa itu, Aisyah kepingkel-pingkel. Ya. Aisyah kepingkel-pingkel. Akhirnya Nabi mengatakan, ayasurruki doai, apakah doaku membuat kamu bahagia? Maka Aisyah menjawab, bagaimana tidak bahagia ya Rasulullah? Engkau mendoakanku agar dosaku diampuni oleh Allah, baik yang sudah kulakukan maupun yang belum, baik yang kulakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Tahu-tahu Nabi mengatakan, wallahi, nek kula tambah, wallahi ya Aisyah. Ya. Demi Allah, innaha la du'ai li ummati. Sesungguhnya doaku yang aku ucapkan untukmu itu adalah doaku yang selalu kuucapkan untuk umatku fi kulli sholatin, di setiap sholatku. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pangapunten karena ringan kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, sampai seterusnya. Itu ringan, kadangkala menjadikan kita lupa. Monggo saya tidak menekankan untuk mengucapkan dengan banter, tapi minimal setiap kita mendengar nama Nabi, mari kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi. Karena ini kebiasaan para sahabat, kita lakukan. Kalau kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan mencontoh kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang lain. Luzumul jamaah ittiba'us sunnah. Nomor 3, tilawatil Quran. Itu ciri khas sahabat, tilawatil Quran. Yun pangapunten Pak,
Niki kula rada mengkritisi, nanti kita di akhir mawon nggih. Tilawatil Quran. Membaca Al-Quran tuh hari ini pun luntur dalam kehidupan umat. Di masa saya kecil dulu, orang tua itu tekanan utamanya menyuruh anak-anaknya untuk membaca Al-Quran ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ketika satu kampung ini ba'da subuh membaca Al-Quran, ba'da maghrib membaca Al-Quran, mesti mengkenten setan sing anyel, Pak. Dia akan membuat proyek baru supaya wong Islam ora maca Quran bar maghrib, ora maca Quran bar subuh. Mesti ngoten. Kita tidak sadar bahwa kita pernah dirusak oleh televisi di waktu maghrib, sehingga akhirnya kita jarang membaca Al-Quran. Karena kita jarang membaca Al-Quran, kita pun juga tidak menekankan ke anak-anak kita untuk membaca Al-Quran pada maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mongko niki ciri sahabat. Ciri sahabat niku tilawatul Quran. Mereka mentelaah Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk kajian dan lain sebagainya. Hidupkan ini di masjid-masjid kita. Cukup boten ya Pak Ukun, sak jam itu. Kalau cepet neriman ya Pak, 3. Yang keempat, imaratul masajid, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid kula pendhet setunggal mawon. Apa memakmurkan masjid itu? Kalau laki-laki nggih ten masjid, salate ten masjid. Ya. Salatnya di masjid bersama imam pertama. Ampun imam ceblekan. Nggih Pak. Kan enten imam ceblekan bersama imam pertama. Karena Sa'id bin Musayyab pernah memprediksi nanti akan terjadi dalam kehidupan umat Islam, alla yusalli dhuhra hatta ya'til asr, wala yusalli al-asra ilal maghrib, wala yusalli al-maghrib ilal isya, wala yusalli isya ilal fajri, wala yusalli al-fajra ila tulu'i samsi. Faman musirun ala hadhil halah walam yatub wa'adahullahu baqyun wadun fi jahannam ba'idun qa'ruh habithun ta'muh. Ketoke salat ning ancamane jahanam. Sinten menika? Mereka nanti tidak akan sholat zuhur kecuali nyedak asar, tidak akan sholat asar kecuali nyedak maghrib, tidak akan sholat maghrib kecuali nyedak isya, tidak akan sholat isya kecuali nyedak subuh, tidak akan sholat subuh kecuali matahari telah terbit. Kalau ada orang yang sholatnya model seperti ini, kemudian dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengancam orang ini dengan bakyun, yaitu jurang di neraka jahanam yang dasarnya sangat jauh, yang baunya sangat busuk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sholat duhur jam 2 tanpa udzur, jangan asar jam 5 tanpa udzur, jangan maghrib itu kurang seperempat. Niki apike nggih ibu-ibu kok. Ibu-ibu mar boleh running masjid niku lho Pak, kadangkala nggih sik lagi ngoseng-ngoseng kok. Kadang-kala nggih. Salat model seperti itu ancamannya malah berat. Termasuk imaratul masajid. Jadikanlah masjid ini sebagai pusat peradaban umat Islam. Ya. Wali Songo itu berhasil dakwah di Indonesia itu karena menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, dan mereka sangat santun dakwahnya. Saya membaca gambaran Sunan Bonang itu ketika beliau mendirikan masjid itu tidak diberi nama masjid Pak. Nggih. Apa namanya? Omah Gede. Nggih, namanya Omah Gede. Kemudian ditempatkan di mana? Di atas gunung. Kok ngoten? Karena pada waktu itu kuil-kuil berada di atas bukit atau gunung.
Sunan Muria contohnya. Jadi subhanallah, mereka orang-orang yang kecerdasannya luar biasa. Mereka mampu membaca suasana kehidupan masyarakat, kemudian mereka tiru yang tidak melanggar tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kudune masjid mboten dijenenge masjid, Pak, omah gede. Akhirnya orang mau masuk ke situ. Setelah masuk kan sholat. Boten, Pak, diken ngaji. Nggih, diken ngaji. Kalau dulu nggih pitutur luhur mungkin istilahnya. Ya. Maka masjid ini hendaklah menjadi pusat peradaban umat. Ya. Saya belum pernah melihat satu masjid bisa mengajarkan bahasa Inggris. Dereng toh Pak nggih? Belum, buat dicoba. Saya tahun depan insya Allah mencoba, Pak. Karena di Mojo Semanggi ini banyak anak lulusan pesantren dan lulusan pare. Saya kumpulkan, Mas, mbok kuwi gawe program masjid supaya kini jadi kampung Arab, kampung Inggris. Mbok cobi mriki, Pak, ngoten. Dicoba. Alumni pesantren banyak di Jati niki. Kumpulkan mereka. Ya, nanti kita kasih masukan yang terakhir. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, jihad fi sabilillah itu ciri para sahabat. Jangan berhenti berjuang. Jihad tidak harus diartikan perang. Jangan berhenti berjuang. Islam ini agama yang harus diperjuangkan. Tidak boleh kita diam. Dan digembosi seperti apa kata-kata jihad dengan sebutan orang Islam menjadi radikal ketika mereka membahas masalah jihad. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena istilah ini istilah sakral di dalam Islam, tidak mungkin bisa diganti. Maka mereka berupaya sedemikian rupa dengan kalimat-kalimat yang lain. Mongko jihad itu ada 13 tahapan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'adnya beliau. Ya. 5 ciri inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dimiliki oleh para sahabat, yang dikatakan oleh Imam Malik, kalau 5 ciri ini hari ini menjadi kebiasaan kita, Allah akan muliakan kita, Allah akan jadikan kita orang-orang yang berkualitas. Agar supaya 5 ini bisa kita lakukan, berangkatlah dulu dari menebalkan wabil akhiratihum yuqinun. Dengan akhirat hendaklah kita yakin 1000%. Maka agar saya bisa semakin meyakinkan, saya membuat istilah baru bahwa manusia mati itu pada hakikatnya tidak mati. Karena kematian manusia beda dengan kematian tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Beda, Pak, mati kita dengan matinya hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kita mati itu berpisahnya jasad dengan roh. Jasadnya betul selesai tugasnya dipendem di bumi, tapi roh kita masih hidup. Karena roh kita ini berasal dari alam malakut, kita akan kembali lagi ke alam malakut. Alam malakut yang terakhir al-akhirah. Ya, itu kita. Nek niki mboten kuat, mboten tebal. Saya khawatir panjenengan nanti dibuat yakin oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena Allah nggih ngepal, laqad kunta fi ghaflatin min hada. Rata-rata kamu, sungguh kamu melupakan hal-hal yang terkait dengan akhirat. Kebanyakan manusia lupa tentang akhirat. Kebanyakan kita karena kesibukan duniawi kita kemudian melupakan bahwa kita harus membekali diri untuk akhirat kita. Ya. Apa kata Allah? Fakashafna anka ghita'aka. Lalu kami buka tutup matamu, fabasarukal yauma hadid. Lalu pada hari itu matamu menjadi tajam, mampu melihat kehidupan setelah kematian.
Ampun gumun, Fir'aun kok amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Lalu seperti akhirat toh, Pak. Maka para ulama ketika menafsirkan surat 50 Qaf ayat 22 ini, senantiasa yang diangkat sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Nggih. Iki Ustaz Ihsan kula yakin wis nerangke. Wong kangge ngimutaken mawon Pak untuk sampai 1 jam nggih. Kurang 9 menit nggih Pak. Nggih, kurang 9 menit atau 5 menit nggih. Jadi Sa'ban ini sahabat yang istimewa. Sampai Rasulullah sangat hafal dengan beliaunya karena beliau tidak pernah terlambat sholat subuh. Ya. Itu saja ketika beliau meninggal dunia atau sakaratul maut, beliau menyesali ya, kebaikan yang sudah dia lakukan, mengapa tidak maksimal. Ya, mengapa tidak maksimal. Ketika beliau akan meninggal sakaratul maut, ya, beliau deleming Pak. Ya, beliau ini deleming niko umpomo kabeh, umpomo sing anyar, umpomo luweh adoh meneh. Jadi itu dia ulang-ulang. Pomo kabeh, pomo kabeh, pomo kabeh, pomo sing anyar, pomo sing anyar, pomo sing anyar. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kenapa Sa'ban akan meninggal seperti itu? Nabi menjawab karena beliau dibimbing oleh wahyu bahwa beliau ini pernah memberi secuil roti. Tanglet ingkang sampun tindak Saudi nggih, Ustaz Ihsan, Pak Amir, Pak Bia. Roti Saudi ini kan gedene semanten iki, Pak, tapi bunder. Nggih. Ya, bunder. Ya. Itu ketika dia mau makan, datang pengemis disuwek niku, Pak. Dicuil. Dikasihkan orang yang minta-minta itu. Ternyata oleh Allah dibukakan gitu loh, ganjaranmu ngei roti sak cuil. Geleming, gelani apa yang sudah dia lakukan. Ya Allah ya Karim, ini tambahan kula tapi nggih. Ini apakah dulu ngomong ngoten mboten iki tambahan kula dhewe. Ya Allah ya Karim. Ngerti yo tak kene kabeh, ngerti yo tak kene kabeh, ngoten Pak. Nggih. Dia ini pernah keluar rumah memakai jaket di musim dingin. Jaket ini anyar. Ketika buka pintu, mak senget ngoten, demi mboten ini balik beliau masuk ke dalam. Ngambil bol tapi lawas. Maka beliau memakai jaket 2. Setelah sampai di tengah jalan bertemu dengan orang yang gigil di tengah jalan. Dicopotlah jaketnya, diberikan orang yang kedinginan itu, kemudian berangkat ke masjid bareng. Ternyata ketika beliau sakaratul maut ditunjukkan beliau, Mas, ganjaranmu le ngenteng-ngentengi ademe wong ning dalan di musim dingin itu. Maka terucap di lisannya, ya Allah ya Karim, ngerti ya sing anyar, ngerti ya sing anyar, ngerti ya sing anyar, ngoten Pak. Nggih. Mulane kita jenengan 2000 gelo nggih tenan. Ya. Nah, yang terakhir ini ketika beliau di waktu subuh tidak datang ke masjid, oleh Nabi ditanya, aina Sa'ban la ya'ti ya Rasulullah, Sa'ban tidak datang. Oleh Nabi ditunggu Pak. Srengenge pun rodok ketok nika, terus Nabi nyuruh umat karena sudah terlalu lama. Selesai sholat Nabi tanya lagi, aina Sa'ban la ya'ti ya Rasulullah, tidak datang. Kemudian ada sahabat yang ngerti rumahnya. Nabi dengan para sahabat datang ke rumahnya Sa'ban. Niku melaku 3 jam Nabi niku Pak, dari Masjid Nabawi Madinah. Ini masjid Jami' mriki ngidul 3 jam dugi pundi, Pak? Pundi? Wonogiri. Nggih. Lah nggih, omahe Wonogiri, salate jamaah ten masjid Jami' ora tau telat, Pak. Lah awake dhewe iki omahe ngarep masjid, mangkate numpak motor telat kok. Ya. Ternyata di sakaratul mautnya Allah menunjukkan kepada Sa'ban ini, iki lho ban Sa'ban ganjaranmu le ngetipleng 3 jam bendina. Nggih.
Maka beliau menyesal, ya Allah, seandainya lebih jauh lagi, seandainya lebih jauh lagi, seandainya lebih jauh lagi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nyun pangapunten, jangan sampai kita meyakini akhirat setelah dipaksa oleh Allah untuk yakin, yaitu ketika kita sakaratul maut. Baru kita Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda umurku barang sebentar saja, fa'asaddaqu lajeng sedekah. Kok sedekah toh Pak? Simbol loyalitas itu uang Pak. Simbol loyalitas itu sedekah. Simbol loyalitas kepada Islam itu ini. Fa'asaddaqu, saya mau sedekah. Wa akum minas sholihin, saya akan menjadi orang yang soleh. Itu yang akan terjadi. Niku nek basa kula, keyakinan terhadap akhirat yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena meyakini akhirat ketika nyawa sudah ditenggorokan, keyakinan itu tidak memberi manfaat bagi orang yang meyakininya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini marilah kita bersama-sama untuk meyakini akhirat, sehingga kita akan menikmati ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah 24 jam. Iki mboten mung sak jam 2 jam, 24 jam akan kita isi dengan ibadah semuanya. Contohnya apa? Bangun tidur ibadah Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mungkin ibu kamar mandi, Allahumma ini a'udzubika minal hubut wal khaba'is. Jadi akhirnya hidup kita isi itu. Aktivitasnya sama kok Pak. Mung ditambahi eling Gusti Allah, mung ditambahi zikrullah. Gampil mboten Pak? Gampil mboten? Gampil mboten? Jawabnya angel itu berarti prakteknya sing angel. Gitu. Nek teorinya kan mudah. Ngomong alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kan gampang niku. Napa enten sing mboten hafal? Enten Pak. Purun pelajari sing mesti hafal. Purun mboten? Purun. Nirani kula nggih. Alhamdulillah. Urip neh. Apa mboten? Lah timbang ra ndonga nggih, alhamdulillah urip neh. Wong nganggo bahasa Arab kadang ya malah lali. Kita ini kan sering lupa bahwa kita ini hidup hanya satu hari, kan lali. Kan kita selalu mengatakan bismikallahumma ahya wa bismika amut, atas namamu ya Allah saya hidup, atas namamu ya Allah saya mati. Berarti urip niku mung sedina, Pak. Mulai jam 10 napa jam pinten jenengan terus pamit mati. Mulane ampun bismikallahumma ahya, nyedak bojo langsung ngomong, Bu tak mati sik ya. Ngoten lho Pak. Mungkin ibuke jawab ngajab. Ngoten nggih Pak. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini penting sekali supaya hari-hari kita tuh isinya itu. Sambil nyantai kita sholawat, sambil nyantai kita istighfar. Ya, sehingga lisan ini basah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan ketentraman hidup, ketenangan. Sebenarnya ketenangan yang hakiki itu adalah ukhrawi kita. Ketika Afiyat 5 yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Istidad Liyaumil Ma'ad, beliau mengatakan afiat itu enten 5. 1 ilmu, 2 ibadah, 3 rezeki yang halal, 4, 5 sabar dan syukur. Ini mungkin hasilnya ya'ti malakul mauti bilutfi warahmah. Malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawa kita dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Subhanallah kan Pak. Maka kita basahi lisan kita dengan zikir sithik-sithik subhanallah, sithik-sithik astagfirullahaladzim. Ini ternyata budayanya simbah-simbah kula jenengan Kolomben ya. Nah, sekarang kan luntur pelan-pelan ini nggih.
Wallah alam bisawab menawi menika ingkang kita aturaken kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala lepatipun yen pangapunten ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan pagi hari ini menjadi motivasi buat jamaah.